Ini saya sudah menangani dan dari saudara Epikorinya sudah mau berkenan hadir untuk diwawancara. Oke, Dari 27 November sampai ke 16 Desember sudah pernah diperiksa lagi? sudah Itu yang berselang bukan 2 minggu kemudian karena alasan sakit dan memang dibuktikan dengan ada surat sakitnya, kita di situ 2 minggu kemudian kita periksa, tapi belum selesai. Karena apa? Kita belum mendapatkan informasi yang cukup untuk pembuktian. Nah, ini kan saksi sudah periksa 3, saksi pelapor 3 atau 4 itu saksi sudah periksa. Nah, kenapa ketika si terlapor ini sudah dipanggil Pak Mangkir atau segala macam nggak dinaikkan statusnya? Nanti kan kalau mau meriksa saksi tambahan itu lagi, kenapa nggak di sini? Bagaimana caranya kami naikkan sidik, barang buktinya belum ada. Barang bukti apa lagi maksudnya? Yang disampaikan penipuan tadi, Pak. Itu yang mau kami kejar terkait dari keterangan lurah dan Lurah kan udah pernah diperiksa. Iya, tapi belum lengkap pemeriksaannya karena lengkapnya di mana kok nggak lengkap? surat menyuratnya, Kan sudah warta jual disampaikan. belinya. Nah, itulah makanya unsur penipuannya itu. Di situlah kami kejar keterangan itu, Bapak. Makanya kami nyari itu. Kan sudah disampaikan lurah kemarin, udah Tidak diperiksa. ada. Lurah sudah diperiksa di sini. Ya. Nah, udah disampaikan seperti itu. Ya. Nah, lurah nggak tahu menahu lagi terkait dengan surat yang baru itu. Oh, tidak bisa karena gini, kami pertanyakan ke Pak Lurah. Surat itu sebenarnya pengurusannya untuk siapa? Apakah Pak Lurah yang mengurus atau saudara Epikori? Jadi itu yang mau kami luruskan. Makanya gini, bentar. Kita bukan argumen. Saya menyampaikan apa keterangan dari saya. Karena kalau kita argumen nggak siap. Di situ nanti kalau memang keterangan itu memang tidak sesuai, di situ yang kami mintakan nanti konfrontasi. Dan bisa kita faktakan apa yang disampaikan ini, baru kita bisa bawakan ke gelar. Nah, kira-kira cocok menurut Bapak? Oke, nggak Karena apa-apa. kalau satu persatu nanti kita tanya, keterangannya seperti itu terus. Ya. Jadi kita konfrontasikan di situ supaya menemukan keterangannya siapa. Ini kan di Iya. rumah dulu, sebenarnya biar Bapak Kapolres datang, Ya. tetap standby di sini. Jadi kalau ada nanti apa seperti yang disampaikan tadi, kalau ada gelar, undang orang ini sudah konfront kan itu. Semua bukti bahkan ahli warisnya sendiri pun sudah menyampaikan tidak pernah memberikan warta itu dan tidak pernah menandatangani warta itu. Jadi kan bukti apa lagi? Karena sebenarnya kalau masalah warisan kan nanti yang kita sangkakan kan jual belinya itu yang Iya. mau kita sangkakan. Ya. Kalau masalah warisan kan kita pinggirkan dulu. Oke. Ah. Duitnya udah ditransfer ke situ. Ada. Udah ada buktinya kan? Ada. Nah, jadi apa yang mau dikejar lagi? Kan ini terkait jual beli. Ya. Jual beli itu kan harus ada surat jual Suratnya belinya. udah ada. Apa waktu itu Suratnya yang udah tidak ada. Suratnya udah ada kan? Itu yang mau kami pertanyakan, pengurusannya ke lurah atau Epikori, karena lurah menyampaikan Epikori menyampaikan lurah. Nanti dikonfrontasi Bapak. Duitnya- Bapak nggak perlu argumen sama Nggak. saya, makanya saya bilang Ini tadi, duitnya masuk sama siapa? ke rekeningnya Epikori. Mana bisa dihukum seperti itu Bapak? Ini uang yang masuk uang apa? Bukti chatnya kan udah di situ semua bukti. Itu kan ceknya dari si Teleponi. Ya itulah. Hampir 10 bulan sepertinya jalan di tempat. Teleponnya siapa itu? Dalam hal ini pelapor adalah seorang WNI di Austria mengalami dugaan penipuan lah yang dilakukan oleh seorang oknum P3K di RSUD Parapat dengan berkedok jual beli tanah. Oknum inisialnya aja Pak, biar tahu kita kan siapa yang Oknum P3K ini si terlapor inisial TS, sedangkan pelapor TS. Jadi apa harapan Bapak kepada Polres Toba tentang laporan yang Bapak lakukan kepada Polres Toba? Tadi sudah kita sampaikan, di tuntutan juga sudah kita sampaikan. Kami meminta Kapolres Toba dan Kasatreskrim Polres Toba ini untuk bersikap independen, jangan diintervensi oleh siapapun, dan segera mengusut semua laporan masyarakat yang mandek di Polres Toba, khususnya itu laporan klien kami TS atas dugaan penipuan yang dia alami. Tadi apa yang diberikan oleh Kanit? Kita Nah, terhadap sebagai kuasa hukum. dalam aksi tadi kami meminta secara langsung kepada Wakapolres dan Kasatreskrim agar hari ini juga diberikan SP2HP. Jadi kita sudah terima SP2HP dari Polres Toba. Tinggal bagaimana harapan Bapak lah ya sebagai kuasa hukum. Harapan kita sebagai kuasa hukum, polisi itu jangan diintervensi lah kalau bisa oleh oknum-oknum tertentu, agar independensi dari Polres Toba itu tetap diperhitungkan. Itu aja kira-kira. Saya lihat tadi dan saya langsung terjun
ke situ. Adanya orasi ini menuju orasi damai dilakukan saudara-saudara aliansi. Itu ada poinnya tentang laporan polisi nomor 331 ya. Itu adalah laporan yang awalnya dari Polda dilimpahkan kita untuk penanganannya karena obstruktif dan saksi-saksi berada di wilayah hukum Toba. Kita sudah tindak lanjuti dan kita proses penyelidikannya. Beberapa saksi sudah kita panggil termasuk pelapor dan korban. Ini kasusnya dugaan penipuan dan penggelapan objek tanah. Dan sudah saya turunkan penyidik untuk cek TKP dan sudah dilihat memang objek tanah itu ada. Dan kita mau mematangkan semua bukti-bukti dan fakta serta petunjuk-petunjuk yang kuat untuk dapat kami gelar nanti sehingga langkah hukum atau produk hukum yang kami akan keluarkan dari penyidik Polres Toba lebih baik. Artinya ini pelaporan dari Polda ke Polda mereka dilimpahkanlah ke Polres Toba. Jadi belum sudah berapa itu pelimpahan dari Polda? Seingat saya itu mereka melaporkan di bulan 3 di Polda Maret 2025 dan awal April kita terima di sini di Polres Toba. Kita proses dan tahapan demi tahapan karena untuk memanggil 1-2 saksi itu kan membutuhkan rentan waktu, tidak bisa bersamaan karena waktunya diatur. Lanjut, ada beberapa kami perlukan lagi untuk keterangan dan bukti-bukti yang kami ambil dari lapor atau korban untuk kami nanti bisa gambarkan bahwa saya perbuatan itu apakah benar sesuai dengan pelaporan sehingga nanti tidak ada nanti merasa baik korban atau pelapor itu tidak merasa adil terhadap penanganan perkara ini, sehingga saya pastikan kami dari penyidik terbuka dengan cara memberikan SP2HP ke pelapor. SP2 sudah diberikan ya, langsung kepada Kami berhubung korbannya di luar negeri, ada yang dikuasakan oleh pelapor, penasihat hukumnya sudah kita berikan kepada yang dikuasakan. berarti proses hukum itu tidak benar ya, ada andai katanya 10 bulan atau gitu ya, Itu berproses. Tahapan-tahapannya sudah lanjut ya Pak ya. Intinya, jadi bagaimana harapan Bapak terhadap yang melakukan orasi? Memang orasi ini aksi damai ini kan diaturnya di undang-undangan. Kita mengucapkan terima kasih pada teman-teman. Bentuk kepedulian namanya. Ya kami sangat berharap teman-teman dapat memberikan kontribusi yaitu informasi-informasi terkait perkara ini. Itu sangat membantu. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga di tengah-tengah tadi beberapa orasi karena pihak orasi meminta saya untuk hadir untuk menjelaskan bagaimana penanganan dan prosesnya. Jadi Bapak jelaskan tentang penjelasan prosesnya. Sedetailnya enggak, tapi yang jelas saya sudah bilang bahwasanya penyidik masih mendalami lebih dalam lagi terkait keterangan-keterangan yang ada sehingga keterangan itu sinkron, tidak bertolak belakang satu dengan yang lain. Artinya tadi berarti Polri khusus Polres Toba welcome terhadap yang namanya welcome ya. Enggak sekali. Berarti karena itu juga diatur undang-undang Pak ya. Jadi berarti seperti tadi kata pengacaranya tadi Arinda Sinuman bahwa mereka itu hanya memastikan bahwa terlapor sesuai dengan proses hukum dijalankan. Atau gini, ada nggak intervensi dari atasan atau dari siapa saja supaya ini diperlambat prosesnya? Semua proses penyidikan itu kan berdasarkan bukti-bukti. Bukti-bukti itu berbicara.
dan artian tidak bisa ditutupi. Karena itulah seorang penyidik itu harus yang benar-benar independen dan bisa diawasi oleh kita ada wasidik namanya. Dalam penyidikan itu ada wasidik itu di Polda Primum. Ada juga inspektorat yang mengawasi penanganan adanya dumas dari pihak pelapor, terlapor ataupun saksi. Banyak yang mengawasi kinerjanya polisi. Saya rasa penyidik tidak bisa main. Lagi di era digital sekarang ya. Benar sekali. Bagi masyarakat Toba khususnya, saya selaku Kasarreskrim Polres Toba mengajak masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum kita, baik itu di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah keluarga ataupun secara pribadi, dan menjadi suri toladan di tengah masyarakat, memberikan pencerahan-pencerahan yang baik agar nanti ke depan Toba ini lebih aman, damai, dan sejahtera.